semuanya, selamat datang di podcast Pancasila Bicara. Podcast yang mengajak kamu berpikir dan merasa nilai-nilai luhur bangsa. Di sini saya tidak sendirian nih, karena sudah ada narasumber di samping saya. Halo Kak, boleh perkenalkan namanya? Halo Kak Fatima, sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa Maulida Ayu Kamila, dan di sini kita akan bahas topik yang sering muncul di kelas pendidikan Pancasila, yaitu hak asasi manusia atau rule of law yang biasa kita sebut singkatannya dengan HAM. Oke, tapi kita bakal bahas bukan cuma dari sisi hukum internasional, tapi juga dari nilai-nilai Pancasila. Yuk kita mulai. Nah, aku mau nanya nih ke Kanisa nih, apa itu hak asasi manusia sih Kak? Oke, jadi kita akan mulai dari dasar dulu ya Kak Fatimah ya. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap orang sejak lahir, di mana hak ini bersifat universal, artinya dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali. Iya, betul sekali. Contohnya hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak menyatakan pendapat, dan hak untuk tidak disiksa. Itu semua adalah bagian dari HAM. Betul banget. Nah, HAM ini bukan sesuatu yang diberikan oleh negara atau pemerintah, tapi yang diakui dan dilindungi oleh mereka. Dan di Indonesia, salah satu landasan moral dan filosofi HAM adalah Pancasila, Kak Fatima. Oke. Nah, ini penting nih. Jadi kita nggak cuma bicara soal HAM dari sudut hukum, tapi juga dari nilai dasar bangsa kita sendiri. Betul banget, Kak Fatima. Oke Kak, apa sih yang dimaksud HAM dalam nilai-nilai Pancasila itu? Nah, jadi kalau kita lihat nih ya Kak Fatimah ya, semua sila dalam Pancasila sebenarnya punya hubungan erat dengan hak asasi manusia. Nah, coba kita urai satu persatu nih Kak, singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Sila pertama, yaitu kan Tuhan yang Maha Esa. Ini menyangkut kebebasan beragam. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini jelas banget nih Kak. Jadi ini adalah pengakuan bahwa setiap manusia punya harga diri dan harus diperlakukan dengan adil. Lalu sila ketiga ada persatuan Indonesia. Hak hidup dalam kebinekaan tanpa diskriminasi atau suku, ras, atau golongan. Ini juga bisa disebut sebagai HAM Kak. Lanjut ya Kak, ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, ini terkait dengan hak berpendapat, hak politik, dan ikut dalam proses demokrasi. Terus yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berbicara tentang hak ekonomi, akses pendidikan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Jadi, Pancasila itu sebenarnya bukan cuma ideologi, tapi juga cermin dari semangat HAM yang khas Indonesia, gitu Kak Fatima. Oke. Selanjutnya nih Kak, apa aja sih pelanggaran HAM dan tantangan di Indonesia ini? Oke, jadi pada kenyataannya Kak Fatima, kita masih sering lihat atau dengar pelanggaran HAM terjadi, mulai dari konflik agraria, kekerasan terhadap perempuan, hingga diskriminasi terhadap kelompok tertentu, gitu Kak Fatima. Oke, iya. Contoh nyatanya tuh seperti kasus penggusuran tanpa ganti rugi yang layak atau pembatasan kebebasan berekspresi. Itu bertentangan dengan sila kedua dan kelima Pancasila. Betul banget Kak Fatima. Pelanggaran HAM bukan cuma dilakukan oleh negara, tapi juga bisa terjadi di masyarakat. Perundungan, ujaran kebencian, dan juga toleransi yang terpecah belah. Oke, makanya memahami HAM bukan cuma penting buat nilai ujian ya, tapi juga buat menjadi warga negara yang beradab dan bertanggung jawab. Betul banget Kak Fatima. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih peran mahasiswa dalam menjaga HAM? Oke, jadi kita sebagai mahasiswa nih, kita punya peran strategis dalam menjaga nilai-nilai hak asasi manusia. Nggak perlu nunggu jadi pejabat dulu kok gitu.
gitu. Kita bisa mulai dari hal kecil dengan menghormati perbedaan, tidak menyebar hoaks, tidak ikut-ikutan menyebarkan ujaran kebencian, dan membela teman yang mengalami diskriminasi gitu Kak Fatima. Oke. Selain itu, kita juga bisa aktif dalam kegiatan sosial, diskusi, organisasi mahasiswa, atau bahkan menulis opini tentang isu HAM dari sudut pandang Pancasila. Betul banget. Intinya, mahasiswa itu agen perubahan Kak Fatima. Dan salah satu perubahan yang bisa kita dorong adalah budaya saling menghormati dan menjaga martabat manusia. Oke, nah itu tadi obrolan tentang hak asasi manusia dalam konteks pendidikan Pancasila. Semoga kamu nggak cuma ingat buat ujian ya, tapi juga ingat buat kehidupan sehari-hari. Karena seperti kata Bung Hatta nih Kak Fatima, Indonesia merdeka bukan sekedar bebas dari penjajahan, tapi juga merdeka untuk menjadi manusia sepenuhnya. Oke, jadi tuh kesimpulannya HAM ini tuh sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi juga tuh di-mention kalau misalnya pelajaran HAM ini bukan cuma buat ujian tapi buat kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya aku tanya ke kakak nih, contoh kita dalam apa ya namanya ya, kayak mengimplementasikan sikap-sikap kita tuh kepada HAM ini kayak gimana kak? Saya izin menjawab ya Kak Fatimah ya. Jadi implementasinya dalam hak asasi manusia ini yaitu dengan kita patuh kepada peraturan, misalnya, terus kita juga tidak melanggar gitu, dan kita tidak memiliki perilaku yang semena-mena terhadap negara, terhadap masyarakat gitu. Nah ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua, buat yang nonton juga, bahwa kita harus nih mengenal, belajar tentang hak asasi manusia dan rule of law ini gitu. Karena hak asasi manusia ini juga kan penting ya kak, bagi kepribadian, bagi pokoknya individu, kelompok maupun apapun itu penting untuk dipelajari gitu. Nah guys, HAM itu sangat penting buat kita ya. Nah kita udah di akhir podcast nih kak. Makasih banyak ya kak udah datang di podcast kita. Sama-sama Kak Fatima. Aku juga makasih banget nih kak udah bisa berbagi materi di sini gitu. Udah Kak Fatima udah mau jadi host ya, masya Allah ya, host kita hari ini. Masya Allah juga nih narasumber kita, wawasannya luas banget. Semoga yang kita sampaikan hari ini menjadi pelajaran ya Kak Fatima untuk yang udah nonton gitu. Oke deh guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berpikir kritis dan hidupkan Pancasila dalam tindakan. Dadah, bye. Dadah.